Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIS diprediksi juara tahun ini. Nah, ini menurut salah satu akun memprediksi PSIS itu juara tahun ini. Nah, siapa yang memprediksi itu? Oke, kita akan saja bersama. Ya, dulu kita pernah memprediksi soal Liga 1 tahun ini yang juara siapa dan siapa. Kalau kita dulu antara Bali ataupun Persib ya yang juara. Nah itu, tapi ini setelah liga berjalan biasanya soal apa ya, prediksi itu memang sangat susah sekali di Indonesia. Ya kita memprediksi Kak, Bali dan Persib memang karena memang pure murni sekuatnya ya. Sekuatnya memang karena sekuatnya itu sangat bagus. Kita memprediksi hanya karena faktor teknis saja. Kalau faktor non teknis kita tidak perlu bahas di sini karena itu sangat berbahaya sekali kalau kita bahas. Itu hal yang sangat sensitif. Nah, kita membahas faktor teknis saja. Nah, lalu ini ada yang memprediksi juara, yaitu PSIS Semarang diprediksi juara Liga BRI tahun ini. Wow, ini sangat bagus sekali ya. Ya mungkin memang karena PSIS sendiri ini sudah 8 kali pertandingan itu tanpa terkalahkan ya. Dari kemarin pertandingan saja melawan Barito Putra ini PSIS Semarang itu imbang. Nah seperti itu ya. Mungkin karena itu ya, mungkin bisa jadi karena memang sekuat muda, dan sekuat muda tersebut itu mewah-mewah ya, mungkin itu bisa jadi. Atau karena faktor non teknis ya, itu mungkin bisa jadi juga. Nah, apa saja faktornya ya menurut pandangan kita nanti akan kita bahas satu persatu. PSIS Semarang sendiri Cuk, dulu saat Piala Menpora kita sering membahas PSIS Semarang sendiri ini. PSIS Semarang masih konsisten saat ini menggunakan pemain muda. Menurut pandanganmu gimana ini Cuk, pemain muda dari PSIS Semarang sendiri ini? Kalau ini bukan hanya pemain muda, sangat muda. Kenapa John? Karena saat ini pemain PSIS itu yang andalannya ya dipanggil timnas U23. Berarti yang sisa sekarang ini benar-benar muda dan belum banyak yang nggak terkenal ya. Ya mungkin ada si Septian David, itu ada terkenal itu karena memang mantan anak asuh Indra Safri ya dulu ya. Tapi yang lain John, yang lain itu blas akeh sira terkenal loh. Lagi yo aneh sih, aneh dan unik loh. Kok yo iso wae klub-klub liyane do sambat masalah dipanggil timnas pemainnya terus alasan ya kalah. Tapi PSIS ini dengan materi yang sangat-sangat muda bahkan bisa menangan. Ini antara keajaiban atau memang pelatih PSIS ini pinter memanfaatkan kapasitas pemainnya. Ya betul sekali. Ya mungkin kalau menurut pandanganku otak dari semua itu ya pelatih. Mungkin pelatih itu sangat utama sekali ya, dari permainan tim itu sangat utama pelatih. Kalau pemainnya bintang-bintang digawe pelatih elek ra iso jalan ki salah pelatih ngono wae, gampang simpel. Oh nek pemainnya elek-elek apa durung terkenal iso jalan ke, berarti kuwi sangar yuan pelatih. Memang karena otak utama itu pelatih, yang kedua baru pemain. Kerja keras pemain itu sangat penting sekali dihargai ya, tapi utama itu yang bisa menyatukan apa ya, pelatih feelingi bocah-bocah kuwi yo pelatih. Nah, bagi yang belum tahu, PSIS ini diprediksi oleh akun dari Cocomeo. Akun Cocomeo sendiri ini dipegang oleh dari Bapak Erwiriantoro. Nah, Bapak Erwiriantoro ini siapa? Dia adalah wartawan senior. Nah seperti itu sajalah saya menyebutkan profilnya, nggak perlu panjang-panjang. Nah, beliau ini memprediksi bahwa PSIS Semarang akan juara tahun ini kalau tidak ada faktor non teknis, katanya seperti itu ya. Dilihat dari statistik pemainnya, anak muda-muda yang penuh semangat sendiri. Kalau dari faktor PSIS Semarang sendiri saya juga cukup saya sendiri dulu awal-awal masih wah opo iso ya, pesimis. Saya dulu suka pesimis, pemain muda opo iso ya. Waktu PSIS menjalani debut di Piala Piala Menpora kemarin itu saya juga berubah drastis. Pada dasarnya bocah nom ternyata yo sangar-sangar kok. Ternyata pemain Indonesia sing senior malah karo nom-nom kalah ngono ibaratnya seperti itu. Saya juga akhirnya sadar, oh ya udah, memang berarti kualitas lah ibaratnya yang diajukan dari PSIS Semarang sendiri, yang di orbitkan itu pemainnya kualitas sekali. Oh itu berarti jos. Nah saya mulai tertarik dengan PSIS sendiri ini pas waktu ya itu Piala Menpora itu. Wah
sekuat muda tapi permainannya kok sangar meni ya seperti itu. Ibaratnya DI pede lah rebutan karo pemain sing wis senior, dianggap senior wis wani ngeyel lah. Ini ternyata di liga bahkan mereka ini 8 kali belum terkalahkan. Wah, ini sangat bagus sekali ya progres dari PSIS Semarang sendiri. Menurut pandanganmu Cuk, prediksi dari akun Facebook tersebut itu gimana ini? Menurut pandanganmu, tolong dijabarkan dulu saja. Kalau kita lihat akun Cocomeo News ini kan dari dulu zaman bahula itu terlalu sering membahas sisi non teknis ya. Kalau memprediksi, entah itu memprediksi tim yang degradasi dan tim yang juara. Tapi walaupun ini PSIS diprediksi menurutnya itu karena faktor non teknis, tapi bagi kita itu sebagai Jawa Football, memang PSIS sih layak John, layak juara, layak dari segi teknis. Karena memang sistem permainannya sangat luar biasa bagus. Nah, buktinya kan pemainnya PSIS banyak dipanggil timnas oleh Sintayong. Berarti diakui lah secara kualitas. Ya memang pemainnya PSIS bagus dan permainannya juga bagus. Dan satu lagi, manajemen. Kan kita tadi membahas pelatih, membahas pemain. Ini manajemen PSIS saya sangat salut sekali ya. Bagaimana mereka itu mengembangkan pembinaan usia muda, dari pengembangan fasilitas, dari kebijakan pengorbitan pemain muda. Ya ini walaupun itu pelatihnya itu hobi memainkan pemain muda, walaupun intinya bagus, tapi kalau manajemennya itu nggak suka pemain muda, nggak suka ngorbitkan gila pemain bintang, ya nggak mungkin jalan, karena memang intinya tetap manajemen. Ya, tidak lupa juga manajemen dari PSIS Semarang supportnya juga sudah plus lah, ibaratnya kan seperti itu. Yang utama sudah membuatkan training ground, fasilitas-fasilitas yang didapat oleh pemain dan pelatih sendiri sudah cukup mumpuni lah, ibaratnya kan seperti itu. Yang saya soroti kembali bahwa akun tersebut tidak hanya memprediksi PSIS Semarang ini hanya untuk juara Liga 1, tetapi ternyata PSIS sendiri ini mengincar ataupun ingin sekali melantai di bursa saham. Diprediksi oleh akun Cocomeo juga ada 6 tim yang ingin melantai di bursa saham dan termasuk PSIS Semarang. Menurut pandanganmu Cuk, berarti benar ya prediksi kita, PSIS Semarang ini memang harus melantai di bursa saham. Menurut pandanganmu gimana ini Cuk, kalau PSIS jika benar melantai di bursa saham? Untuk melantai di bursa saham kan memang syaratnya banyak ya. Kita lihat terutama Bali United tahun 2019 bahwa mereka ketika melantai di bursa saham ya memperlihatkan fasilitas dan bisnis klub ya yang jalannya. Ya kita lihat nanti PSIS itu Stadion Jatidiri, bagaimana bisa melantai di bursa saham kalau Stadion Jatidiri belum selesai. Nah ini kan kita coba melihat progres dari Stadion Jatidiri yang sampai saat ini belum 100% rampung. Ya kita berharap semoga Stadion Jatidiri ini segera rampung, karena memang ya gimana masa melantai bursa saham stadion ora duwe apa stadion udah dia ya wagu. Dan mungkin nggak mungkin masuk lah ya di bursa saham kalau stadionnya nggak ada. Ya betul sekali. Masalah utama ada di stadion kalau PSIS Semarang ini. Nah, terus juga selama 3 tahun terakhir ini PSIS Semarang sendiri harus bisa bertahan di Liga 1 sih menurut pandanganku. Tidak melulu di peringkat bawah. Kalau begitu ya harus di peringkat atas terus, konsisten lah seperti itu. Mungkin seperti itu yang diinginkan di bursa saham, ataupun klubnya juga keuangannya itu stabil ataupun tidak bisa naik turun. Nah, seperti itu yang diinginkan di bursa saham. Nah, ataupun tidak rugi lah, gampangannya kan seperti itu. Nah, mungkin PSIS sendiri sudah bisa melakukan itu. Saya lihat dari progresnya, saya lihat dari pergerakan PSIS Semarang sendiri mungkin sangat bisa sekali ya. Ya kedepannya yang kita buat konten kemarin, PSIS kan ingin membangun stadion sendiri ya. Itu impian jangka panjang, tapi kedepannya lebih baik mengontrak Jatidiri dulu itu selama 10 tahun lah minimal, ataupun 5 tahun minimal 5 tahun. Ya paling enggak 10 tahun itu dikontrak oleh PSIS Semarang, nanti bisa ditempel logo PSIS di Jatidiri, ataupun bisa jadi home base dari PSIS Semarang sendiri. Nah, syarat IPO kan juga seperti itu juga ya syarat IPO-nya. Menurut pandanganmu Cuk, PSIS nanti setelah juara kan itu enak ya nanti untuk melantai di bursa saham, klubnya wis terkenal lah, berarti kan seperti itu. Menurut pandanganmu gimana ini, jika nanti PSIS sudah melantai di bursa saham, apakah
akan stabil seperti Bali United ataupun naik turun nantinya? Ya, value dari PSIS menurutku lebih besar daripada Bali. Satu, PSIS itu klub ibu kota provinsi. Yang kedua, PSIS ini basis sportnya besar. Yang ketiga, mungkin secara branding lebih unggul PSIS daripada Bali, karena Bali itu kan klub baru, sedangkan PSIS ini klub lama. Nah, menurut saya ketika nanti melantai di bursa saham, value-nya lebih tinggi dan akan mendapatkan banyak guyuran uang ya, atau cuan dari bursa saham itu. Nanti bisa dimaksimalkan buat ya pengembangan pembinaan yang lebih bagus lagi, fasilitas dibagusin lagi dan lain-lain. Nah, beli pemain bagus, bintang-bintang Eropa nanti didatangkan ke Semarang. Wow. Ya, betul sekali. Nah, PSIS sendiri diprediksi juara tahun ini. Apakah PSIS juga mampu membawa kota Semarang ini ataupun ibu kota Jateng ataupun daerah Jateng ini membuat bangga lagi setelah sekian lama klub-klub dari Jateng itu ya tidak merasakan juara lah, lama bati-batian seperti itu. Apakah PSIS ini akan pecah rekor? Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS Semarang ini diprediksi juara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.